adabi ta'allamil ilma bihadzal adabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajjatul Islam Muhammad al-Ghazali al-Faraj al-Khalid bin Ahmad al-Baghdadi wa bin Karim Dinawari Sulaiman bin Ahmad al-Taqi bin Isa al-Tanwi Ibrahim bin Ahmad Jalaluddin bin al-Maqam Ahmad bin Ahmad Isa al-Najjar an-Najib Ahmad bin Ahmad al-Amin Sulaiman bin Ali bin al-Babil bin Ala al-Babil Abdullah bin Sa'id al-Bisri Ahmad bin Ahmad al-Nakhli Nur bin Abdul Rahman bin Sa'id al-Rahman bin Sallallahu alaihi Idris Muhammad Nabi bin Tani Abdul Samad bin Rabban bin Muhammad saya Yasin Salfarni. Al-Fatihah. Kita akan lanjutkan kajian Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Perspektif yang lain atau hal lain. Ini masih berhubungan dengan pembahasan terakhir kemarin tentang ujub dan riya. Nah, ini kita akan bicarakan perspektif lain atau pandangan beliau yang lain tentang ujub dan riya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa ala wajhin akhara innal malikal azima idza azina fi idkhalil hadaya ilaihi fadkhulu bi hadratihil umara'u wal kubara'u war ru'asa'u wan nubala'u wal aghniya'u bi anwa'il hadaya minal jawahiris saminati wal dhakhairin nafisati wal amwalil jalilati fa in jaa baqalun bi baqati baqlin aw qarawiyun bisallati anabin tusawi da'iqan aw habbatin fayadkhulu fi hadratihi wa yazahimu ulaikal akabira wal aghniya'a bihadayahum al-katsiratus syarifati wa ala wajhin akhar, dan pada perspektif yang lain atau pandangan lah. Annal malika, sesungguhnya al-malik al-azim, raja di raja yang agung ya. Zazina, jika mengizinkan dia, al-malikul azim tadi, fi idkhalil hadaya, dalam memasukkan atau menganugerahkan, memberi petunjuk bukan petunjuk ya, apa? Hadiah, betul, hadiah. Apabila beliau ini, dia misalnya ada raja di raja yang agung lah, berkenan, ada orang-orang memberikan peti atau hadiah-hadiah ilaihi kepadanya, kepada al-malik tadi, fatadkhulu bihadratihi, dengan hadiratnya atau di hadapannya al-umara'u, para umara, para amir, wal kubara, dan para pembesar, war ru'asa, dan para pemimpin, wan nubala, dan orang-orang yang terpelajar, wal aghniya, orang-orang hartawan, bi anwa'il hadaya, dengan macam-macam pemberian. Memang satu kata ya, hidayah dengan hadiah ini satu akar. Dan hidayah ini memang hadiah. Kita tidak bisa merancangnya. Kita tidak bisa merancang itu. Kita tidak punya otoritas, tapi kita bisa merencanakannya atau mempersiapkan. Sama seperti bagaimana agar saya mendapatkan air hujan, ya saya siapkan kolam tanda hujan atau air atau wadah lah. Al-ina itu. Kita taruh saja ember di depan, nanti di depan rumah, halaman rumah, samping rumah, untuk kita mendapatkan air hujan itu. Tidak ada kesuksesan apapun, seremeh dan sehebat apapun, tanpa persiapan. Kita perlu
persiapan-persiapan itu. Victory needs preparation. Kejayaan, prestasi, kesuksesan itu membutuhkan persiapan. Minal jawahir tsaminati, ya dari berbagai perhiasan lah, permata saminah yang mahal, yang berharga, wazakhoir dan perbendaharaan an-nafisah yang berharga, wal amwal dan harta benda juga, al-jalilah yang agung. Waktu itu kita contohkan begini, kalau kita saja hanya mau terima yang baik-baik, apalagi dia zat yang maha baik itu. Jadi Anda dikasih hadiah, pemberian, tentu maunya yang baik-baik. Bahkan kita ini nyaris anti kritik, tidak mau dikritik tuh ya. Padahal itu baik. Fa'inja jika datang bakol. Bakol ini jadi bahasa Indonesia bakul. Apa ya? Tukang sayur, bakul. Ya, penjual-penjual di pasar itu kan bakul biasanya itu. Ada juga bakulnya sumpah. Dia yang menjual puisi juga bakul puisi. Dan bakul ini bahasa Jawa, tapi ia berasal atau diadaptasi dari bahasa Arab. Bakul buku ya penjual buku, bakulnya harapan-harapan ya bakul PHP dan seterusnya. Bibaqati baklin au qarawiyin. Ya dengan satu bungkusan itu atau yang jajanan atau sayuran qarawi ini ya desa lah. Apa? Ya. Misalnya ada penjajah itu ya, penjajah makanan atau sayuran, bakul. Kayaknya sudah jadi bahasa Indonesia kalau tidak salah. Ya, penjual lah itu, pengecer. Dia datang itu bisa lati anabin dengan satu bungkusan anggur, satu wadah anggur kecil itu ya. Tusawi da'iqan. Kira-kira seukuran atau yang menyamai seukuran apa da'iq ini? Apa? Seukuran? Saya periksa tadi alat suapnya bayi. Ya pokoknya piring kecil lah itu. Dan kita bisa buka kamus. Saya tahu bahasa Jawanya. Ya? Iya. Harganya ya. Kira-kira seukuran lah ya. Sawi. 1/6 dirham. Berapa itu? 1 dirham ini sama dengan? Ya 1/6-nya. Fatadkhulu fi hadrati wa zahmu laikal akabir wal aghniya. Maka dia masuk, si bakul tadi itu dari desa tadi itu, fi hadrati, ke hadiratnya atau di hadapan
di hadapannya siapa? Raja Al-Malikul Azim. Wa yazahimu ulaikal akabir wal aghniya bihadayahum al-katsirah asy-syarifah. Akan tetapi responnya si raja tadi malah menerima min hadzal fakir hadiyatahu. Dia malah yakbalu menerima si raja tadi min hadzal fakir, dari si fakir ini, hadiyatahu wa yanzuru ilaihi binazril qabul, dan memandang kepada si fakir tadi itu dengan rela, binazril qabul, ya dengan lega lah, waridho dan ridho. Wa amru lahu bi anfasi khilatin wa karamatin alla yakunu dzalika minhu ghayatal fadl wal karam. Ini pernah kita singgung sedikit pada pembahasan kemarin atau kemarinnya lagi, mungkin loncat penjelasannya. Sebenarnya bukan besar kecilnya pemberian ya, tetapi ia disampaikan dengan bagaimana atau dengan cara yang bagaimana. Wa ya'muru lahu bi anfasilatin wa karamatin, dengan pakaian yang paling atau yang lebih apa? Yang lebih berharga dan mulia. Tidakkah yakunu ada apa zalika kemana zalika itu? Sebentar. Pemberian ya. Minhu ghayatal fadli, minhu dari si Al-Azim tadi, Al-Malik, ghayatal fadli wal karam, ya itu puncak dari keutamaan dan kemuliaan. Fa inna khadha, maka jika telah beranjak siapa hazal fakir, yamunnu, lantas menganggap, menilai, atau merasa mendapatkan anugerah, bagi dia merasa bizalika dengan ma'ahdahu, yang dianugerahkannya itu di syarahnya itu ya, alal maliki, terhadap sang raja tadi, maka kagetlah tadi si fakir tadi itu ya, bihi, dengan zalika, dengan yang dihadiahkan tadi, wa yasta'zimuhu wa yansa dzikra minnatil malik, dan mengagungkannya kepada zalika, kepada pemberian ma'ahda tadi yang dihadiahkan tadi, wa yansa, dan lantas lupa siapa al-fakir tadi, dzikra minnatil malik, kepada pemberian sang raja tadi. Ala yuqalu inna hadza majnunun muttaribul aql. Tidakkah yuqalu dikatakan, inna hadza, sungguhnya si fakir tadi majnun dan muttaribul aql. Apa tadi saya sampaikan tadi, muttaribul aql tadi apa? Ya lemah atau idiot lah, lemah akalnya. Aus safih, safih ini sufaha bentuk jamaknya. Artinya ya dungu. Serta sayyul adab. Su'ul adab, atau apa terjemahannya itu? Kurang ajar dalam bahasa kita. Sudah, nah sekarang kita kembali ke diri kita, kata pengarang kitab Fal'an. Yajibu, wajiblah anaka, sungguhnya bahasanya kau dizakumta, jika menghadap lillahi, kepadanya, kepada Allah, ya lailatan, pada satu malam, wasallaita, dan sholat engkau lahu kepada Allah itu rakaat ini. Fa idza faraghta,
Kalau sudah tuntas, sudah selesai sholatnya, fatufkir atau tafakkurlah. Fatufakir atau dibaca fatufkir bisa. Maka ya berpikirlah, renungilah. Kam qama lillahi subhanahu fi hadhil lailah. Berapa banyak atau berapa orang yang berdiri, maksudnya sholat ya lillahi subhanahu fi hadhil lailah pada malam ini. Minal khidami fi aqtaril ardi. Minal khidami dari khodam-khodam atau melayani Allah maksudnya ya. Fi aqtaril ardi, di penjuru-penjuru bumi ini. Barriha, baik di daratan wa bahriha maupun di wajibaliha, juga di puncak-puncak gunung sana, biladiha, negara. Min asnafil mustaqimin, dari golongan-golongan orang yang istiqomah, as-siddiqin, dan orang yang siddiq, yang concern, wal khaifin, dan orang-orang yang takut, wal mustaqin, dan orang-orang yang kangen atau rindu kepada Allah maksudnya, wal mujtahidina wal mutarriina, dan orang yang tadarru. Wa kam hadarat fi hadhihi sa'ah, dan betapa banyak yang hadir, yang menghadap fi hadhihi sa'ati, pada saat ini, bibabillahi, mengetuk maksudnya pintunya Allah ya. Subhanahu min ibadatin sofiatin wa khidmatin kholisatin, ya ibadah Sofia ini ya jernih atau bersih. Wa khidmatin kholisatin, dan pelayanan yang kholis, yang murni, yang ikhlas. Ananfusin khosyiatin, dari diri-diri atau diri, lebih pasnya diri atau jiwa-jiwa. Diri-diri yang kita-kitaan orang ini loh. Khosyiatin wa alsunin tahiratin, dan lisan-lisan yang suci. Uyunin bakiatin, dan mata-mata yang berurai, air mata maksudnya menangis. Qulubin amiratin, dan hati yang tergerak, maksudnya takut kepada Allah ya. Wasudurin naqiyatin, dan dada yang bersih. Warkanin taqiyatin, dan sama rukun-rukun ini anggota tubuh yang bersih juga. Uyunin bakiyah, ya mata yang menangis tadi itu ya. Sholawatuka in kunta, dan adapun solatmu, in kunta badzaltal majhuda fi tahsiniha, ini bagus teknik narasinya Al-Ghazali ini ya. Jadi mencontohkan peristiwa, ada orang, seandainya ada orang mau menghadiahkan kepada para raja, apalagi kepada dia sang raja di raja. Ini kalimat-kalimat seperti ini namanya kalimat reflektif. Ini bahasanya tidak menggurui, tidak. Tidak indoktrinatif, tetapi reflektif. Reflektif ini ya seperti inner journey atau perjalanan ke dalam diri lah, agar orang-orang masing-masing si pembaca teks ini merenungi, merefleksikannya masing-masing itu. Sholawatuka, solatmu in kunta, jika ada siapa engkau batalta mengerahkan al-majhuda, mengerahkan siapa kamu al-majhuda pada ya segala kekuatan daya fi tahsiniha, dalam memperbaiki solat tadi, wa ahkamiha, dan menetapkan itu, wa ikhlasiha fala takadu, tidak mendekati, tidak coba-coba mendekati engkau. Tasluhu li hadrati hadhil malikil azim, wala tatabayyanu,
fi janbi tilkal ibadati allati tu'radu hunaka. Apa artinya wala tatabayyanu? Tabayyana ya tabayyanu. Artinya apa? Apa artinya? Apa? Dan tidak apa? Iya. Ada lagi satu lagi selain merasa jelas atau saya tahu ini. Merasa yakin diterima. Iya, tidak merasa yakin. Fi janbi tilkal ibadati, di samping atau bersamaan dengan ibadah-ibadah tersebut, allati tu'radu, yang dipalingkan, dipersembahkan, yang dihaturkan hunaka di sana, kaifa waqadka, bagaimanapun caranya, waqadka natsminka an qalbin ghafilin, sementara di sisimu kanat apa sholawat tadi itu minka darimu, dan sungguh ada apa solat yang kau persembahkan kepada Allah itu minka dari sisimu, an qalbin ghafilin, dari hati yang lalai, serta mukhtalitin, dan bercampur bi anwa'il uyub, dengan berbagai macam-macam aib lah ya, wa badanin najasin, dan badan yang najis, bi aqzari dzunub, dengan kotoran-kotoran apa dzunub, dosa, walisanin mutalattokhin bi anwa'il maksiat, dan lisan ini yang dikotori, keruh, itu maknanya. Bian wa'il maksiati, dengan macam-macam maksiat, wal fudul, dan berlebih-lebihan. Ya, kalau lisan berlebih-lebihan apa? Ya banyak. Bagaimana itu teorinya itu? Man kasuro kalamu, kasuro khoto'u, ya pasti bohong lah, pasti banyak. Ustaz itu banyak kan ngomong gitu. Kaifa yasluhu hadza ay yuhmal ila tilkal hadrati wa kaifa yustahhalu. Jika demikian, bagaimana mungkin, pantaskah? Itu dia. Hadza ini apa yang kau kerjakan tadi itu, salat fi tahsini sholawatika tadi itu, ayyuhmal, untuk dibawa atau dihaturkan ila tilkal hadrati, kehadirat dia, wa kaifa yustahhalu, istahhala yastahhalu, bagaimana mungkin lantas engkau merasa istahhala, merasa paling ahli, yustahhalu, atau ayyuhda la rabbil izzati, atau kau merasa dikasih petunjuk. Qala syekhuna, berkata guru kita, apa disarahnya syekhuna? Siapa yang dimaksud? Tidak ada ya. Mungkin yang dimaksud adalah Imam Al-Haramain rahimahullahu. Kadang kalau bukan ini ya Imam Al-Muhasibi, biasanya itu yang dimaksud guru-gurunya Al-Ghazali itu. Biasanya, karena tidak ada di syarahnya dia. Rahimahullah. Unzur ayyuhal aqil, renungilah ayyuhal aqil, hal wajjahta qattun salatan min shalawatika ila sama. Cobalah sesekali, apakah engkau ini ayyuhal aqil, ayo begini kalau kamu memang cerdas, itu maksudnya begitu dalam bahasa kita lah. Hal wajjahta qattun salatan min shalawatika ila sama, ke langit ya, dari salat-salatmu itu dihadapkan ke langit itu, engkau ila kama idatin ba'astaha, ya sebagaimana makanan ba'astaha ila buyutil aghniya, bagaimana engkau akan menghadiahkan makanan-makanan hidangan ke rumah-rumahnya orang kaya. Kemudian wakana Abu Bakar Al-Warraq, dan ada atau melakukan siapa Abu Bakar Al-Warraq itu, yaqulu,
Ma faraghtu min sholatin illa stahaitu. Ma faraghtu, tidaklah aku menyelesaikan min sholatin dari sholatku, dari sholat, illa stahaitu, kecuali aku merasa malu. Minha, dari sholat, dari sholawat tadi, ya dari sholat. Hina faraghtu minha, ketika faraghtu menyelesaikan siapa saya, minha dari sholat tadi. Asyadda hayain, dengan rasa malu yang sangat itu. Bahkan asyadda hayain, lebih malu daripada minim ro'atin, daripada seorang pelakor, dari seorang pelacur ya. Faraghat minaz zina, yang baru saja berzina. Ini ada testimoni memang dalam teori psikologi itu ya, bahwa mohon maaf ya, seorang pezina pun kalau habis berzina itu malu. Kalau tidak percaya, silahkan ada penggerbekan di warung remang-remang atau apalah itu, pijat plus minus dan sebagainya. Itu kalau digerebek mereka biasa tutup muka ya, tutup muka apa, dan ditutupi apa, ditutupi buku atau koran lah, jangan buku, koran saja dan sebagainya, ya kan? Tapi koruptor tidak, dia malah cengar-cengir itu, senyum, melambaikan tangan kalau ketangkap itu loh. Padahal pelacur ini, mohon maaf, yang dijual adalah miliknya sendiri. Kalau koruptor itu yang dijual punya negaranya, punya rakyat banyak. Tapi mereka tidak punya rasa malu, malah melambaikan tangan, seolah-olah habis menang lari 100 meter atau apa. Habis apa? Oh iya, seolah-olah habis sidang skripsi, ya, kurang seperti itu. Tetapi kita bisa merenunginya dalam 3 hal. Kalau kita berbuat dosa ini malu, itu bukti bahwa secara internal itu bukti bahwa kita masih punya rasa malu. Ya, rasa malu kita punya. Ya, hati kita masih hidup lah, tidak terlalu mati. Tetapi di luar itu kita merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, atau Allah Maha melihat, Maha mengawasi. Kadang konon malu itu memang yang ditutupi mukanya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semain Rabbal Karim subhanahu, kemudian sungguhnya Rabbal Karim subhanahu wa ta'ala bi mahdi karamihi, dengan yang memiliki kemuliaan wa fadlihi dan keagungannya itu, azzama qadrahataini raqataini, mengagungkan siapa Rabbun qadrahataini, nilai dari dua rakaat tadi itu, salat itu, wa adada, dan menghitung atau ya menghitung lah, alaihima siapa Rabbun alaihima pada keduanya itu, wa wa'ada, dan menjanjikan, maaf, siapa Rabbun alaihima pada kedua rakaat itu, min jazili thawab, betul, wa'ada itu menjanjikan dari pahala yang agung, jazil, agungnya pahala. Terhadap apa? Wa'ada, yang telah berjanji siapa Rabbun itu. Wa anta abduhu, wa anta adapun kau, abduhu ialah hambanya, fi jirayatihi, ya dalam anugerahnya atau rizkinya. Wa amilta ma'amilta, dan berbuat engkau ma'amilta terhadap apa amilta yang berbuat engkau, bitaufiqihi, dengan taufiknya, wa taisirihi, dan kemudahan-kemudahannya. Maksudnya kemudahan dari Rabbun ya. Ma'zalika kullihi, itu semua kullihi, seluruh zalika. Lantas merasa kaget, ta'jabu engkau bidzalika, dengan amal-amal yang tersebut tadi. Watansa, dan lupa engkau siapa kamu, minnatallahi, pada anugerah-anugerahnya Allah itu, alaika, kepadamu, haza, adapun ini, wallahi a'jabul ajabi, demi Tuhan ini sungguh sangat-sangat mengagetkan atau mengherankan. La yakadu, tidak, la yakadu yasduru misluhu illa an jahilin, tidak akan melakukan atau mendekati atau mengupayakan misluhu, yang serupa dengan haza, illa an jahilin, kecuali dari orangnya jahil, la fikrata lahu, tidak ada pemikiran lah, tidak berpikir, lahu bagi si jahil tadi, wa ghafilin, dan lalai, la zihna, tidak ada nurani.
Ini ilmu tingkat tinggi ya, ilmu merasa ini. La zihna lahu. Ya tidak ada nurani lahu bagi si ghafil tadi itu. Jahil ya betul ghafil. Au qalbin mayyitin atau hati yang mati. Khawin. Jatuh. Jatuh dari derajat yang tinggi. Ini maksudnya ma'rifat. Mungkin nanti bisa diperiksa syarahnya. Jadi ma'rifatullah ya. Khawin, jatuh dari derajat. La khaira fihi, tidak ada kebaikan fihi dalam qalbun mayyitun tadi itu. Fahadhi, maka adapun hadhihi atau jumlah ini yang kita bahas ini, hadhihi adalah muhimmatun, sangat penting. Nas'alu, mohon kami Allah kepada Allah husnal kifayah, sebaik-baik pada husnal kifayah di sebaik-baik kecukupan bimanhi fadlihi, dengan anugerahnya dan keutamaannya. Ini sedikit sudah kita ulas kemarin, tapi bisa kita tambahkan begini. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa mengkontekstualisasikan dalam keadaan amaliyah lah ya, baik amal-amal mahdoh maupun ghairu mahdoh. Beberapa hadis menyebutkan bahwa betapa banyak kamin amalin itu loh, atau sawar ya, banyak sekali amal-amal yang kelihatannya berorientasi akhirat, tetapi jatuh khawin tadi itu, jatuh menjadi amal-amal dunia dengan jahilin la fikrata lahu wa ghafilin la dhihna lahu wa qalbin mayyitin khawin la khaira fihi. Dengan itu pun sebaliknya, betapa banyak amal-amal yang seolah-olah bernuansa duniawi tetapi justru bernilai ukhrawi, bernilai eskatologis. Jadi manakah yang kita hasrati, manakah yang kita inginkan? Pada pembahasan yang kemarin soal ujub dan riya ya, bukan ujub dalam bahasa Jawa yang walian dibolak-balik itu bukan. Mana tadi yang kemarin itu? Waktu itu kita membahas soal ada ujub ini yang sangat samar, kekaguman mengagumi diri sendiri ini berbahaya sebab ia menuhankan dirinya sendiri. Ada yang sangat samar, yang seolah-olah kita ikhlas, seolah-olah kita beramal ini semata-mata demi Allah itu, padahal kita ujub. Apa contohnya kemarin sudah kita contohkan? Atau pembahasan 2 minggu yang lalu, sebab yang kemarin kita membaca taklim itu. Apa contohnya, masih ingat Ustadz Yani? Ya, Ustadz cadangan apa? Ujub yang halus tentu saja, yang soft. Apa contohnya waktu itu, masih ingat? Hamzah, masih ingat? Ada Hamzah kah waktu itu? Oh, enggak ada. Serius? Ada kok, ingat saya itu. Ya? Kita bisa petakan begini. Ya sudahlah, enggak apa-apa, sing ghairu munsharif ini ya. Ujub ini kaget, kagum itu loh. Gabo atau takjub, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Sifatnya manusia memang merasa heran, tapi kepada siapakah kekagetan atau keheranan itu disandarkan? Dalam rangka apakah ketakjuban itu yang diprakarsai, yang ia sebenarnya nature ya, sudah nature-nya manusia, sudah tabiatnya manusia ini gambarannya Allah ya, citranya Allah itu, maka seluruh sifat-sifat keilahian, uluhiyah itu ada pada diri manusia. Sombong, ujub,
bangga, otoriter, ingin berkuasa, menindas, dan itu ada semua. Cuma kita apabila itu disebut lahut ya, nilai-nilai atau unsur-unsur ketuhanan itu, ia bisa murni, ia bisa tidak lagi terkontaminasi apabila kita menghilangkan nasut kita, kebinatangan. Nasut ini bukan kemanusiaan, kebinatangan makna yang pas. Sehingga kalau nasutnya ini sudah pergi, sudah tidak ada, sudah bersih, lalu yang tersisa lahut, itulah nasutnya Allah nanti. Nah, kita bisa memetakan itu dalam konteks kekinian, dalam kehidupan kita saat ini. Misalnya, kita semua sudah beribadah, kita semua sudah sholat misalnya, sudah terbiasa karena di pesantren ya. Meskipun saya tidak sungguh-sungguh yakin di kamar dekat musola sana, kamarnya para begundal, para pencoleng, para sarangnya para penyamun ya. Yang penyamun kan mirip-mirip nama warung kopi kan itu ya. Identik. Orang-orang yang belum pernah beramal, orang-orang yang belum pernah haji, belum pernah pinter misalnya, sekali pinter kaget. Tapi bagi yang sudah terbiasa ibadah, ada bentuk kekagetan yang dipelintir atau dipoles sedikit saja oleh setan itu. Itu bukti. Karena manusia itu dhaif, lemah, apes, tak berdaya. Dan seringkali kita tidak sadar itu. Sehingga kita menutup-nutupinya dengan pernyataan begini, ya namanya manusia lah. Ya kita ini kan bukan malaikat. Kita ini bukan malaikat, kita ini manusia. Nah, kita yang sudah biasa, orang-orang yang multazim ya, yang sudah lazim, sudah terbiasa ibadah, setan itu memoles ujub itu seolah-olah itu bentuk keikhlasan. Ya, kita bangun malam itu qiyamul lail masih terpaksa, khatamkan Quran seminggu masih terpaksa dia. Tapi setelah terbiasa, belum selesai, jadi mungkin ada setan yang si Mas Gondrong ini semester berapa sekarang? 6 ya, setannya pasti semester 8. Begitu pula yang baru skripsi atau apa misalnya, yang baru sidang itu pasti setannya di atas itu. Di sini semester 6 misalnya, semester 4 ya setannya semester terus gitu. Bagaimana terapannya? Kita menggeser perspektif saja. Setan itu menggeser perspektif saja. Jadi seolah-olah kebaikan itu betul-betul kebaikan. Bagaimana kita sampai kepada derajatnya siapa tadi? Abu Bakar Al-Warraq, yang kalau beliau ini selesai sholat 2 rakaat, beliau lantas merasa malu, bahkan lebih malu daripada seorang pelacur yang baru saja berzina. Perempuan yang sudah berzina. Apabila tidak ada penyesalan-penyesalan dalam dosa lah misalnya ya, itu hati kita sudah sungguh-sungguh mati itu. Nah, kita bisa mengujinya ini. Misalnya kita sudah terbiasa sedekah, kita lama-lama akan menganggap itu bukan sedekah, bukan sesuatu yang hebat, yang biasa saja. Kita sudah terbiasa bangun malam, bagi kita itu sudah biasa itu, bukan sesuatu yang istimewa lah. Seolah-olah kita sudah ikhlas, seolah-olah tidak ada lagi ujub di situ. Kita sudah biasa mendidik, mengajar, beramal, umroh, atau seolah-olah umroh itu bukan ujub itu, biasa saja. Seolah-olah bahkan itu seolah-olah ikhlas. Nah, bagaimana caranya setan itu memelintir itu, memoles itu, membuat kamuflase, sehingga yang bagi kita dalam pandangan kita ikhlas, sebenarnya menurut Allah itu ujub. Bagaimana caranya? Itu setan itu menggeser perspektif kita, sudut pandang kita. Anda mungkin boleh naik utuk, ya kan?
Suatu ketika Utuk ini mendahului Pajero Sport. Betul ya? Pernah ya? Pernah kan? Ada kebanggaan, ini berprestasi Utuk ini karena mendahului, karena Pajeronya memang tidak jalan, parkir di situ sudah ganti ban gitu ya. Itu jauh. Sekarang yang apple to apple, sama-sama Utuk gitu. Dan Utuk Anda mendahului itu. Bahkan berlomba dengan kucing atau bekicot lah. Dan itu Anda mendahului itu. Karena sudah biasa. Sudah. Bahkan seandainya pun Utuk Anda itu diam saja, ada tetap perasaan bangga. Memang motor ini murah, tapi nasabnya yang mahal misalnya. Atau sejarahnya yang tak ternilai itu. Akan ada banyak lagi dipoles sedemikian rupa. Kita testimoni yang lain. Anda baru keluar dari siapa yang kemarin khutbah Jumat lah ya, Adnan misalnya. Tapi khutbah Jumatnya hari Selasa. Ada orang lah misalnya, Ustadz. Kalau Heri ini Ustadz cadangan, kalau Adnan ini Ustadz bajakan misalnya. Dan kakaknya yang berkacamata karbitan. Bahkan yang dikarbit itu sendiri. Jadi kalau buah dikarbit kan matang itu enggak karbitnya yang dikarbit itu. Kalau kita baru turun dari masjid, kita merasa lebih baik dari mereka yang tidak naik ke masjid. Sudah. Sekarang Anda berhadapan dengan orang yang bersama-sama dengan Anda di masjid, Anda tetap merasa lebih baik dari. Ya memang sholat sih, tapi saya kan lebih muda. Ya, sudah tua, sudah nggak kuat itu kan. Saya lebih baik, dia orang tua kok, misalnya. Sudah. Bahkan kalau ketemu dengan, seandainya nggak ketemu siapa-siapa, dia di masjid sendirian, dia tetap merasa lebih baik dengan mimbar. Pokoknya terus itu, tidak akan pernah terhenti, tidak akan pernah berhenti merasa terus. Bahkan begini. Ya Allah, ini ibadahku semua ini ikhlas semata-mata karenamu. Bahkan pernyataan seperti itu pun dalam hati kita, itu juga pernyataan yang menyiratkan ada kekaguman atau ketakjuban itu. Ada orang, Anda sholat turun dari masjid itu melihat anak main gitar apa itu, merasa lebih baik. Sudah sholat ketemu orang tua, Anda merasa lebih baik. Saya kan masih muda, saya lebih fasih bacanya, terus tidak akan pernah selesai itu. Bahkan seandainya Anda sholat bersama Kanjeng Nabi, tetap kita merasa lebih baik. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bahkan kita kadang menganggapnya sebagai keikhlasan. Kita testimoni ini penjelasannya sudah minggu kemarin. Kita testimoni ke muamalat sekarang, bukan lagi ibadah yang di sholat atau apa. Perilaku yang kalau kita berhadapan dengan orang lain, bersinggungan dengan orang lain, bagaimana itu? Riya itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kalau dia sholat sendirian biasanya tidak ikhlas. Kalau sholat sendirian bacaannya tidak panjang, bacanya pendek-pendek, disingkat-singkat misalnya. Tapi kalau banyak orang, ada calon mertuanya, calon mertua temannya misalnya, jadi kita kan merasa kalau ada orang di belakang kan, sholat lama sekali, Al-Baqarah yang dibaca, selesai salam ditengok kambing, ternyata bukan manusia. Lalu dia menyesal dan berjanji nggak akan sholat lagi. Sekarang muamalat. Kalau tadi ibadah yang mahdhah, sekarang ibadah-ibadah sosial. Momen yang paling sering kita bersinggungan dengan orang lain adalah momen yang paling sering kita bersinggungan, ketemu orang banyak, bertemu dengan orang lain adalah apa? Transaksi ekonomi adalah bermasyarakat. Ya, apa saja bentuknya, boleh berdagang, boleh apa saja, pokoknya bermasyarakat ini, bersosialisasi ini momen yang paling
memungkinkan Anda ketemu orang banyak. Biasanya, lazimnya, apabila kita ketemu dengan orang lain, anak atau guru atau sesama inilah itu, kecenderungan untuk menguasai, kecenderungan berkuasa, der Wille zur Macht atau will to power, kecenderungan untuk berkuasa, itu akan sangat-sangat mendominasi kita. Mau tahu buktinya? Ya, guru ingin mendominasi muridnya. Penjual, pedagang ingin mendominasi pelanggan-pelanggannya. Pacar misalnya, baik Ustadz bajakan, Ustadz apalagi karbit, semua itu ingin mendominasi itu. Anda main game kah, main apa itu, atau Anda adalah game itu sendiri, semuanya itu implementasi dari kekaguman atau ketakjuban kepada diri sendiri. Anda yang benci orang Cina misalnya, begitu ketemu orang Cina, ayam potong, langsung begitu kan, saya kan ayam kampung misalnya, dan seterusnya itu. Dan sosial media, media sosial itu memberi ruang lebih banyak kepada Anda atau kalian generasi milenial itu untuk itu. Jadi sekarang ini kan semua selfie, semua harus instagramable, ya. Harus enak difoto, dipandang, ya, dan lain-lain. Itu juga salah satu bukti, salah satu. Kita juga bisa, sekarang bentuk muamalat yang lain. Ya, guru ingin mendominasi muridnya, suami ingin mendominasi istrinya, itu. Pokoknya kita ingin mendominasi siapapun, apapun dan siapapun saja di luar diri kita. Nah, itu implementasi dari ketakjuban kepada ego kita sendiri, kepada diri kita sendiri. Nah, saya kasih contoh yang lebih halus lagi. Anda jalan itu ya, belum makan misalnya, tiba-tiba ketemu apalah seperti unde-unde atau apa, ternyata kotoran ayam misalnya. Nggak, pokoknya ada ketemu orang lah, datang misalnya jalan kaki duduk ke sana, ke siapa tadi, penyamun tadi ya, ke warung tadi itu, ada teman langsung mentraktir Anda makan. Anda lantas menghubungkannya dengan sholat duha Anda tadi pagi. Sholat duha saya diterima. Adakah pernah begitu mungkin? Atau Anda menghubung-hubungannya dengan pengajian yang kemarin-kemarin. Ini kalau saya dikasih orang, berarti dulu pemberian saya ke orang-orang itu memang ikhlas. Nah, sering kita membuka file-file yang begitu. Jadi tiba-tiba datang orang misalnya kepada ustadz ini ngasih bungkusan. Begitu dibuka, hatinya ternyata itu, hati saya untukmu selamanya misalnya. Ini karena, lalu Yani menghubungkannya, jangan Yani lah, oknum ustadz tadi menghubungkannya dengan puisinya sendiri. Mungkin saya memang nulis ini dengan ini. Ini kalau murid-murid saya taat kepada saya memang ikhlas ngajar. Dan banyak lagi bentuknya, silakan Anda cari-cari sendiri. Itu kalau Anda sudah sampai ke level atau derajat abid itu lama, abid ahli ibadah itu. Apalagi yang masih kroco-kroco, yang sholatnya masih Senin Kemis, itu yang sholatnya seminggu sekali. Kenapa? Karena sholat Jumat. Tidak perlulah terlalu rajin, cukup seminggu sekali. Jadi burhan karena baru belajar sholat Jumat hari Selasa, datang sendiri, dia khutbah sendiri dan sebagainya. Kalau Anda mendengar khotib Jumat ya, ada dua opsi. Anda akan salahkan si khotib itu. Yang kedua, Anda ngantuk, ya kan? Yang ketiga, ini Anda jadikan pembenaran untuk tidak sholat Jumat lagi. Banyak lagi lah bentuk-bentuk itu. Jadi ini kalau istri saya taat ke saya, berarti ya saya memang sukses mengkader itu, mendidik dan sebagainya. Ikhlas karena Allah itu.
Jadi kalau orang berkata, siapa dulu dong bapaknya atau gurunya, itu ujub level warung kopi, level sana itu kan ya. Ujub yang lebih halus lagi yang macam tadi itu. Nah, apakah selesai? Tidak. Ada level yang lebih halus lagi yang kita nyaris tidak merasakannya. Apa itu? Ya saya nggak tahu. Nggak tahu kok itu tidak merasakannya. Ya saya kasih contoh begini. Saya kira semua orang mengalami lah ya. Atau mungkin kalian belum. Kalau tidak merasa sampai itu ujub yang kasar, itu ujub jalanan lah ya. Sahabat jalanan, filosofi jalanan, pokoknya itulah. Kalau melakukan dan Anda merasa melakukan itu juga ujub. Kalau Anda meraih mendapatkan sesuatu, Anda menganggap itu dampak dari perbuatan baik Anda kemarin atau di masa lalu, itu ujub yang lebih halus lagi. Ada lagi sekarang, Anda merasa nyaman, merasa nikmat, beribadah, lalu Anda punya klaim begini. Ya inilah implementasi dari Quran bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya dengan zikir itu hati menjadi tenang. Jadi zikir itu mencari ketenangan. Padahal bukan itu yang dicari. Ya zikir itu ya ingat Allah saja. Hadiahnya apa urusan nanti itu. Dan banyak lagi lah. Tapi jangan tinggi-tinggi lah. Nanti Anda nggak sampai. Saya pun nggak sampai. Jadi orang yang berpengetahuan menyesuaikan tindakannya sesuai dengan rumus atau yang diketahuinya. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, atau kebaikan 1 dibalas 10, ya kan? Jadi kalau Anda mendapat rezeki, kebaikan atau prestasi, Anda hubung-hubungkan nggak dengan kebaikan itu, yang dulu-dulu itu. Ini karena saya ikhlas ini ya, alhamdulillah ini karena ini ibadah. Sepulang haji sebagai bukti bahwa dia mabrur misalnya ya, kayak kopiah putih terus itu. Kalau ndak ada dia cari apa-apalah, kantong kresek atau sempak apa dirakit, digunting dan supaya jadi macam itu juga dan seterusnya. Jadi orang yang ujub ini dalam tanda kutip menjual prestasi-prestasinya, ibadah-ibadahnya yang sebenarnya bukan prestasi. Nah, jadi mulai sekarang kita reduksi, kita kurangi itu. Tidak penting perbuatan baik atau perbuatan baik ini besar atau kecil, yang penting itu siapa di situ atau ada siapa. Jangan lupa ibadah ini kendaraan. Ya, ibadah itu becak itu loh. Tergantung siapa yang naik itu. Kalau begundal ya menjadi kurang baik kalau memang becak murahan itu. Tapi yang naik Jokowi misalnya. Lalu diplesetkan Jokodok katanya. Yang ikut itu cebong dan seterusnya. Memang becak, ya memang delman, tapi yang naik ini saya kepengen dipeluk sebenarnya tadi malam itu oleh siapa? Oleh Presiden Kroasia itu loh. Kok kayaknya empuk banget itu ya. Loh. Terlambat memang. Memang kendaraannya ojek, tapi yang naik presiden itu ojeknya nggak dilihat itu. Memang kendaraannya mewah sekali, pesawat terbang. Tapi Papua misalnya, babi pun naik pesawat di sana. Tapir, anoa, binatang-binatang itu loh, binatang buruan, kayak koteka dan seterusnya. Itu naik itu semua, naik pesawat itu. Jadi bukan kendaraannya. Jadi ngaji ini pun kendaraan, ibadah-ibadah muamalah pun kendaraan. Tergantung siapa di kendaraan itu. Siapa? Orang yang berkendara saja belum tentu sampai kok, apalagi yang tidak berkendara. Yang menempuh perjalanan saja belum tentu sampai, apalagi yang tidak ngapa-ngapain. Makanya banyak yang merasa sudah sampai padahal dia baru memulai. Atau merasa sudah mulai padahal dia belum ngapa-ngapain atau belum berbuat apa. Kalau yang kita tuju Allah ya, yang kita tuju Allah, yang kita hasrati ridhonya, perkenannya, ya sudah kita laksanakan sesuai aturan main, rukun, syarat rukunnya kita penuhi itu. Dan memang level kita di situ kok.
Jadi mau ketemu Nabi sulit, ya sudahlah ketemu Ustadz saja, Ustadz Yani, sama representasi Nabi juga. Nah, hal lain yang juga tidak kalah penting dari pembahasan kita, satu lagi adalah saya punya pendapat lain mengapa beliau ini pendapat saya sendiri ya, boleh jadi salah. Imam atau Syekh Abu Bakar Al-Barraqi ini merasa malu setelah sholat, bahkan lebih malu, asyaddu haya min imra'atin faraghat minaz zina, dari perempuan yang baru saja berzina. Sederhananya begini, mengapa perbuatan baik kok merasa malu? Sholat ini perintah Allah, ya kan? Dicontohkan, diajarkan oleh Nabi. Tapi kok beliau ini merasa malu? Nah, mari kita urai konten di dalam sholat itu. Di sholat itu ternyata kita minta mobil, kita minta rumah, minta lulus skripsi, minta lulus S1 kan ya, sarjana itu, minta lulus ujian skripsi dan sebagainya. Ya Allah kasih saya brewok misalnya, tapi brewok yang elegan, yang dicintai siapalah di warung kopi, minimal kasirnya Indomaret. Sholat ini minta uang, ya, minta rezeki, minta semua dalam sholat itu. Tapi Nabi contohkan itu, memang itu kok, memang tuntunannya itu. Rabbi firli warhamni wajibuni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita minta mobil itu warzuqni, minta rumah, minta semuanya kita minta warzuqni itu. Tetapi bagi aqil, bagi nabil ini orangnya tadi itu ya, nubala tadi itu, berakal juga, muqail yang si kecil yang berakal itu, Malik lah, Nubail si Nabil yang berakal, yang si kecil yang. Rizki yang kita maksud itu rizki yang bagaimana? Apa nuril rizki siapa misalnya? Rabbi firli warhamni, cinta kasih yang dimaksud itu cinta kasih yang bagaimana? Sebenarnya kalau kita buka bungkusnya itu, Rabbi firli, ampuni saya dari dosa Tuhan, dosa karena numpuk harta dan lupa zakat ini loh. Karena menjaga harta sebenarnya bukan hanya dijaga dari maling, tapi jangan lupa zakat, infak, sedekah dia. Wajiburni, warfa'ni, angkat. Itu semua tergantung kita memaknainya apa. Kalau kita buka, itu materi semua yang kita minta itu. Bagaimana? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Memang kehidupan dunia ini lebih menyilaukan kita, lebih mengesankan bagi kita, lebih memesona bagi kita. Jadi konten dari itu sebenarnya kita minta rezeki, minta macam-macam, itu kita minta semua. Nah, tetapi oleh karenanya beliau ini merasa malu sehabis sholat itu, bahkan lebih malu daripada banyaklah para sufi itu yang malu memohon kepada Allah karena sudah dikasih semua, jantung semuanya, inilah paru-paru, otak, hati bisa bekerja sama dalam satu sistem yang luar biasa, itu kita sudah tanpa kita memintanya. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang tidak kalah penting dari pembahasan ini sebenarnya sudah kita singgung 2 minggu yang lalu, karena waktu itu kita baca banyak ya, atau mungkin kita baca lagi belum diterjemahkan waktu itu. Yang tidak kalah penting adalah ujub atau riya ini bagi orang awam ya, pemula lah ya, karena ada banyak orang. Kalau ujub riya nggak ada orang, itu sudah lebih halus lagi itu. Nah, silakan Anda ukur itu. Kalau banyak orang Anda masih ujub riya, ya sama dengan saya. Kalau tidak ada orang Anda masih ujub dan riya, di hadapan Allah saja misalnya, itu level ujub riya Anda sudah lebih hebat itu. Nah, untuk orang kita orang ini, anfus ini, orang macam saya lah terutama, ya kalau ada orang,
bacaan Qur'annya diperlama dan sebagainya itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, pandangan-pandangan beliau ini apa tadi yang beliau sebut mustaqimin, siddiqin, khaifin, mustaqim, mustahidin tadi semua itu ya, yang datang mengetuk Allah itu dengan ya anfusin khosyatin, alsunin tahiratin, uyunin baqiyatin, qulubin amiratin, semuanya tadi itu. Setiap kali berusaha kita memperbaiki itu semua, setiap kali kita berusaha memperbaiki sholat, ibadah, amal semua itu, pada saat yang sama itu juga ujub, riya semua juga menghantui terus itu. Nah, jika demikian ya sudah, kita tutupi bolong-bolong itu, syahwat ghafalat dalam sholat itu dengan zikir setelah sholat, namanya wiritan atau istighosah tuh. Kita tutupi bocoran-bocoran itu, agar ini perahu kalau bocor Mas tidak akan sampai ke tujuan. Bocor kok. Ya kita tembel, kita tutupi dengan zikir, dengan itu semua. Ya dengan kebaikan-kebaikan setelah sholat itu, dengan dan seterusnya lah itu. Agar bocoran-bocoran yang ada pada ibadah tadi karena ujub, riya dan sebagainya itu nanti tertutupi. Nah, makanya kita diajarkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baca sholawat dan seterusnya setelah sholat itu. Tujuannya apa? Ya untuk nutupi syahwat wal ghafalat itu. Yang ghaflah tadi itu loh, ditutupi dengan itu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.